Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang manajemen user dan grup, maka kali ini kita akan belajar tentang manajemen file ya dan direktori ya. Direktori adalah folder kalau Anda pakai Windows ya. Di Windows namanya folder, di Linux namanya direktori ya. Kalau filenya ya sama, cuman file di Linux itu dia nggak pakai ekstensi satu. Yang kedua, dia case sensitif. Jadi huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke prakteknya, saya akan berikan sedikit teorinya ya, agar Anda nggak bingung nanti. Oke, manajemen file dan direktori. Ya, nah ini ada beberapa direktori yang ada di Linux ya, ada bin, boot, dev dan lain sebagainya. Kita akan main-mainnya di sini di home ya, di home kemudian milik user kita ya. Oke. Nah sekarang pertama kita akan belajar untuk menavigasi. Navigasi itu kita berpindah-pindah ya, berpindah-pindah. Cek lokasi saat ini, perintahnya pwd. Melihat isi direktori, perintahnya ls ya. Oke, langsung saja akan saya eh, tunjukkan contohnya. Mana ya? Oke, ya ini ya. Sekarang saya ada di PWD ya, print working directory ya, ada di home ya. Jadi sekarang saya posisinya ada di home. Kemudian kalau melihat isi directory atau folder, perintahnya adalah ls list ya. Di sini saya ada di home, kemudian ada di list Bunali, Johan Erika dan Markona. Oke, Pak, Bunali kan tadi sudah dihapus di video sebelumnya. Ketika kita manajemen file, terakhir kita hapus user Bunali. Tapi kita tidak menghapus direktori dan file-filenya Bunali. Jadi nanti harus kita hapus secara manual yang ini ya. Atau bisa juga kita ls strip l list seperti ini ya. Ini detail. Jadi Johan Erika itu dibuat oleh Johan Erika, Markona dibuat oleh Markona, dan Bunali dibuat oleh user 1004 yang sudah tidak ada. Sudah dihapus ya, user 1004. Oke. Kemudian kalau ls strip A itu all, jadi dia menampilkan semua yang termasuk hidden file. Ya, hidden file di Linux itu diawali dengan titik. Titik nama filenya itu akan di hidden nanti dia. Kemudian keluar dari directory itu perintahnya adalah cd. Kalau masuk cd nama directory. Oke, saya akan masuk ke directory saya, home directory saya ya. cd Johan Erika. Oke. ls. Nah, ini ada file-filenya sudah. Oke. Ya. Kalau saya mau keluar cd titik-titik. Nah, ada di home. Kalau mau masuk cd Johan Erika. Nah, di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan belajar tentang direktori. Direktori di Windows itu namanya folder, itu sama saja ya. Kalau di Linux namanya direktori. Oke. Nah, direktori kita bisa membuat, menghapus dan memindahkan ya, move ya. Membuat direktori perintahnya adalah mkdir ya, make directory ya. Make directory namanya apa? Kalau mau menghapus perintahnya rmdir ya. Atau ya, rmdir ini bisa dilakukan jika direktorinya kosong. Kalau direktorinya itu ada isinya, kita nggak bisa pakai rmdir. Nanti kita coba ya. Untuk mengcopy direktori kita cp strip r. R-nya itu rekursif. Jadi ketika kita copy direktori itu kan ada isinya. Nah, ya, ada isinya kan di-copy semuanya. Kalau memindahkan direktori itu sudah otomatis rekursif dia, maka kita nggak perlu strip R. Oke, kita akan coba sekarang ya. Kita akan membuat direktori mata kuliah, kemudian kita akan masuk ke dalam direktori mata kuliah, kemudian kita membuat direktori sysop, sistem operasi maksudnya, dan direktori jarkop. Kemudian kita buat direktori ganjil dan genap. Kemudian sysopnya kita pindah ke dalam ganjil dan jarkomnya kita hapus ya. Jadi nanti strukturnya seperti ada yang di sebelah kanan kita ya. Oke, mari kita mulai. Kita coba ya. Sekarang saya ada di home directory saya. Saya akan membuat direktori mata kuliah. Perintahnya apa tadi? mkdir ya. Make directory mata kuliah. Ingat, spasi itu berdampak di Linux. Jadi sebaiknya
jangan menggunakan spasi. Kalau Anda terpaksa, Anda bisa pakai strip atau pakai underscore seperti ini. Tapi saya sarankan satu kata saja, ya. Karena kalau dua kata nanti nggak bisa direktorinya. Oke, sekarang saya list. Ada ya, mata kuliah. Ya, nah ini kebetulan saya pakai Ubuntu Linux ya. Nah ini kalau yang warnanya putih itu file, kalau yang nama warnanya biru itu jadi directory. Jelasnya kita lihat di sini. Ya, nah untuk directory depannya ada D-nya. D artinya directory. Kalau file depannya strip seperti ini. Ya, nanti ini akan kita jelaskan di akhir nanti di akhir video kita ada manajemen apa namanya file nanti ya hak akses. Oke, sementara gini dulu ya. Jadi kalaupun Anda pakai distro Linux yang lain yang nggak ada warnanya nggak masalah. Anda bisa mengidentifikasi mana file mana directory itu dengan menggunakan perintah ls strip l ya. Yang depannya ada D-nya, berarti dia directory. Oke, kemudian saya akan masuk ke dalam direktori mata kuliah nomor 2 nih ya. CD mata kuliah. Enter. Nah, sekarang saya di home Johan Erika mata kuliah. Ya. Kemudian nomor 3, membuat direktori sysop. Oke, mkdir sysop. Kemudian saya juga di sini PWD. Jadi mata kuliah, kalau di LS ada sysopnya. Ya. Kemudian mkdir jarkom. Nah, ada sysop, ada jarkom. Dan semuanya adalah directory. D-nya depannya ada D-nya. Ya. Oke. Kemudian saya membuat directory ganjil dan genap nomor 5 dan 6 ya. mkdir ganjil dan mkdir genap. Nah, ganjil genap, jarkom, sysop ya. Kemudian sistem operasi itu saya pindahkan ya. Pindah berarti saya bisa pakai copy CP kemudian saya hapus atau saya pakai move MV ya. Otomatis dia akan di copy ke tempat yang baru dan asalnya dihapus. Ya, sama saja sebenarnya. MV sysop ke dalam ganjil. Ganjil ya ini ya. Oh ya, ke ganjil. Ganjil. Oke. Saya ls, sysopnya sudah nggak ada. Karena dia sudah masuk di ls ganjil. Tuh, kan sistemnya ada di ganjil. Sekarang di jarkomnya, saya hapus rm jarkom. Ya, nggak bisa. Rm itu ada perintah untuk menghapus file. Kalau directory kita perintahnya rm dir, remove directory. Dengan catatan, ya, directory jarkomnya kosong. Bisa. Nah, sekarang kita coba yang apa tadi? Genap ya, yang genap kan kosong ya. ls genap, loh kosong kan? Nah, genap kita isi file. Ya, kita masuk ke dalam genap. Kemudian saya buat file, ini file, sudah ada filenya ya. Kemudian saya keluar lagi. Kemudian saya akan hapus genap pakai rmdir. Rmdir genap. Nggak bisa. Directory not empty. Karena dalamnya genap tadi ada file. Ini file, yang ini ya. Dalamnya genap. Maka kalau mau seperti ini, Anda harus perintahnya rm strip r. Artinya besar ya. Artinya besar, r juga bisa sih sebenarnya. Kemudian genap. Ya, berarti ini kita akan menghapus direktori genap secara rekursif. Rekursif dari dalamnya juga akan dihapus semuanya. Nah, bisa kan? Tuh. Jadi genap sudah hilang. Jadi rm min ya. Oke, itu untuk manajemen direktori ya, gampang ya. Cuman kalau membuat ya pakai mkdir ini membuat. Kalau memindahkan chip MV atau CP, kalau CP kita pakai strip R juga. Kalau menghapus rmdir, kalau kosong, kalau ada isinya rm strip R. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke dalam file sekarang. Untuk operasi dalam file, membuat file itu bisa beberapa cara. Yang pertama kita bisa pakai touch. Touch itu untuk membuat file kosong, ya. Kemudian mengisinya bagaimana, Pak? Nah, kita bisa pakai echo
kemudian kita isi filenya apa, kontennya apa, kemudian nah ini ada tanda lebih besar 2 kali, ini namanya output redirection. Harusnya echo ini dia outputnya ke layar. Cuman di Linux kita bisa belokin outputnya tidak ke layar tapi ke file. Ya, jadi ini akan masuk ke dalam filenya. Cara pertama. Cara kedua yaitu kita pakai perintah cat. Ya, cat kemudian nama filenya apa, gitu ya. Kalau keluar nanti Ctrl D. Atau kita bisa pakai text editor, defaultnya ada nano. Kalau nggak ada nano ada VI atau Vim ya defaultnya. Cuman agak ribet kalau pakai VI. Saya suka nano aja. Oke, kita coba ya. Di sini kita pakai touch data Johan misal. Oke ya, di sini ada apa namanya data Johan. Ada filenya. Sekali lagi untuk membedakan file dan directory, kalau file dia nggak ada D-nya di depan. Ya. Kemudian saya mau isi. Kita cari cara yang pertama. Kita pakai output redirection. Echo nama sama dengan Johan Erika. Johan Erika. WPMO. Ya. Harusnya ini keluar di layar kalau seperti ini. Ya kan? Ini outputnya ke layar. Kemudian akan saya belokkan redirection ke dalam data Johan. Maka di layar nggak keluar. Tapi kalau kita lihat di dalam filenya data Johan, nah itu nama Johan Erika. Seperti itu ya. Kalau mau menambahkan, nah ini, oh ya maaf, kalau ininya satu, maka dia akan merewrite, menulis ulang isi filenya. Tapi kalau kita mau menambahkan append, itu kita pakai tanda lebih besarnya ada 2. Misalnya nama, kemudian NIP ya. NIP saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu aja deh. Nah, kemudian bisa saya pakai echo, bisa saya pakai data Johan. Sorry. Cat data Johan. Nah, itu. Dia append, dia akan menambahkan. Tapi kalau saya pakai lebih besarnya ini cuma 1, ya, seperti ini, maka isinya akan diganti dengan yang ini. Loh kan, namanya hilang. Nah, itu ya. Mana tadi nama? Oke, ini lebih besarnya ada 2 ya, jadi dia akan append, menambahkan. Nah, oke. Atau kita juga bisa gunakan nano ya. Nano data Johan. Oh, nanonya belum diinstal. Oke, kita install dulu ya. Sudo apt install nano. Nanti ini penjelasannya di video berikutnya tentang apa namanya manajemen aplikasi ya. Oke, udah selesai, udah diinstal nano data Johan. Nah, ini teks editornya. Nano ya. Nama, kemudian alamat Malang gitu ya. Kalau keluar di bawah ada perintahnya nih. Ya. Ini kontrol ya, tanda caping ini namanya kontrol X. Exit, kemudian kita Y. Nah, oke, kita lihat isinya cat data Johan. Nah, kan ada alamatnya sekarang. Oke, itu untuk operasi dasar file ya. Jadi kita bisa membuat file kosong dan itu cara mengisinya. Sekarang kita akan belajar tentang operasinya ya. Sama seperti directory tadi, ada move, ada copy, ada remove ya. Oke, sekarang file data Johan ini ya akan saya copy data Johan menjadi file baru, file Johan. Karena dia copy, maka ada 2 sekarang filenya. Isinya dua-duanya ya sama. Cat data Johan, cat file Johan. Loh, sama kan? Kalau move, nah dia tinggal 1 nanti. Ya, si data Johan, MV data Johan, saya move menjadi, saya pindah, saya ubah namanya, atau saya pindah deh ke dalam directory ganjil. Ganjil. Kalau seperti ini,
maka namanya tetap data Johan. Tapi kalau saya mau ubah namanya, saya tinggal ganti di sini namanya. Misalnya ini saya ganti menjadi data user. Ya, jadi nanti file data Johan ini akan berpindah ke dalam direktori ganjil, nama file jadi data user. Oke. Sekarang di sini data Johan sudah tidak ada. Kalau di dalamnya ganjil ada namanya data user sekarang, bukan lagi data Johan karena sudah saya ubah namanya di sini. Kita lihat cat ganjil data user. Oh, sama kan isinya? Hanya nama filenya yang berbeda. Kemudian untuk menghapus ya sama ya, remove ya. RM remove ganjil data user. Ya, jadi saya menghapus file di direktori ganjil, kemudian data user. Ya, jadi kita nggak harus masuk ke direktorinya untuk menghapus. Kita bisa menghapus dari mana saja, selama kita tahu lokasinya. Namanya path, PATH, pathnya di mana. Oke, ls ganjil. Ganjil. Oke, sudah nggak ada. Data usernya sudah hilang. Oke, itu operasi data dasar filenya. Cukup mudah ya. Nah, tadi sudah kita lakukan semua. Membuat file kosong, mengisi file, kemudian copy, pindah, dan hapus file. Oke, sudah semuanya. Nah, sekarang ini adalah bagian yang paling penting ya. Hak akses file dan folder ya. Jadi di Linux itu ada 3 hak akses ya. Yang pertama user, group, dan other. Jadi other ini yang lain, selainnya ya. Aksesnya ada 3 macam, yaitu read, write, dan execute ya. Read, write, dan execute ya. Jadi ada 3 read, write, dan execute untuk user, read, write, execute untuk group, read, write, execute untuk other, selain user dan selain group ya. Nah, maka di sini by default ya, secara defaultnya ya, tadi saya masuk ke di sini. Nah, secara default ya, di file Johan ini di sini RW, read dan write ya untuk user Johan. Kemudian read dan write lagi untuk grupnya Johan, dan yang other hanya read saja. Contoh ya. Oke, sekarang saya akan coba masuk pakai usernya si Markona. Tadi kan mau dihapus ya, Markona ya. Oke, saya pakai user Markona, SSH Markona. Ada nggak ya? SSH Markona at berapa ya tadi ya? Ini IP-nya ya. IP oke. 10.90.324.160. Oke. Ini saya klik kanan ya, saya klik kanan, saya copy tadi itu. Markona. Pak, kok nggak keluar passwordnya, Pak? Itu namanya pseudo password. Memang kalau di Linux nggak keluar bintang-bintang-bintang gitu, karena bisa ditebak nanti ya bapak karakternya. Oke, sekarang saya posisi di PWD di home Markona, saya ke sini di home, saya masuk ke Johan. Oh ya, nggak bisa. Ini saya pindah aja deh. File Johan, saya copy file Johan ke home ya, ke home. Oh ya, sudo. Oke, ya. Maka si Markona bisa melihat file Johan di sana. Ya. Oke, kita lihat hak aksesnya. CD home. Saya akan ke home. Saya lihat. Oke. Di file Johan itu untuk Johan saya itu aksesnya ada read dan write. Untuk grupnya Johan itu read saja, dan untuk other selain grupnya Johan itu read aja ya. Maka harusnya di sini Markona bisa melihat isinya file Johan. Ya, lihat ya. Betul ya? Oke, sekarang saya akan ubah hak aksesnya. Hanya bisa dilihat oleh Johan dan grupnya Johan saja ya. Perintahnya apa? chmod, change mode ya. Change mode. Change modenya apa? Nah, ini di sini ya. Ada angka-angkanya. Ini maksudnya gimana, Pak? Ya. Kita dari kanan ya, execute itu nilainya 1. Write itu nilainya 2,
read nilainya 4. Kalau 3 berarti write dan execute. Kalau 5 berarti read dan execute. Kalau 6 berarti read dan write. Kalau 7 seperti ini berarti read, write, dan execute. Oke ya. Kemudian bawahnya ada enable. Enable ini kalau 0 maka dia apa namanya tidak aktif, nggak kita aksesnya. Ya, jadi untuk kode 754 itu adalah si usernya yang buat file ini itu 7, read, write, execute, full access. Grupnya 5, read dan execute, nggak boleh write, nggak boleh merubah isinya. Dan other-nya itu 4. 4 itu apa? Hanya read saja. Nggak boleh write, nggak boleh execute. Execute itu nanti kalau kita perlu pakai file aplikasi. Ya, kalau di Windows itu Excel, ya, jadi nggak semuanya boleh menjalankan aplikasi. Oke, 754. Oke, kita kembali ke apa namanya si Linux ini, ya. Saya tadi mau mengubah hak aksesnya file Johan ini, ya, agar selain apa namanya Johan dan grupnya Johan itu nggak boleh membaca, bahkan baca aja isinya nggak boleh, ya. Nah, berarti di sini untuk Johan saya perlu read write. Berapa nilainya? Read write berarti 4 tambah 2, 6 ya. 6. Terus other-nya R saja, read saja berarti 4. Dan yang ini akan saya nolkan. 0. Jadi chmod 640, ya. 6 itu read write-nya untuk Johan. 4 itu read-nya untuk grupnya Johan. Dan 0 untuk selain Johan dan grupnya Johan. File Johan. Oke. Oh iya, maaf. Sudo. Karena ini ada di luar home directory saya. Ya. Oke, ya. Tinggal nih. Johan bisa read write, grupnya bisa read aja, yang lainnya nggak bisa read dan write. Ya. Kita buktikan cat file Johan. Ini saya sebagai Johan ya. Sorry. Oh iya, karena ini kan ada di luar saya ya. Di luar home directory saya. Oke. Yang Markona sekarang ls, ini ada file Johan, cat file Johan. Nah, tidak bisa. Ya, tadinya kan bisa nih, sekarang tidak bisa. Oke. Nah, kenapa yang Johan ini nggak bisa? Ya, karena ada di luar home directory saya. Ya, jadi saya harus pakai sudo. Kan home directory saya kan di sini, di Johan Elika sini. Gitu. Karena sekarang ada di luar home directory saya, yang mana aksesnya adalah apa namanya tadi di home mana home mana home. Nah, ini home itu aksesnya adalah read, write, execute untuk usernya root, read dan execute untuk grupnya root, read dan execute untuk selain user dan grupnya root. Oke, maka saya nggak bisa write. Maka tadi ketika saya mau menulis, saya mau copy filenya tadi access denied karena nggak boleh. Saya bisa melakukan kalau saya jadi sudo super user, ya. Oke, jadi ini contohnya manajemen hak akses, ya. Sekarang saya kembali ke home, kemudian file Johan ini saya ubah lagi chmod, ya. Biasanya ini 755, ya. Biasanya seperti ini gampangannya ya, file Johan. Oke, sorry, pakai sudo lagi ya. 755 itu artinya apa? 7 untuk penggunanya file Johan ini dia full access, read but execute. Untuk apa namanya? Grupnya Johan, read dan execute, dan untuk other-nya read dan execute. Maka di sini filenya warnanya hijau. Kayak hijau ini tandanya dia executable, bisa dijalankan. Nah, ini kalau isinya adalah kode program atau shell script kalau saya biasanya. Oke, tadi kalau saya nggak mau, biasanya saya chmod 740 biasanya. File Johan. Sudo. Ya, jadi yang lain nggak boleh ngapa-ngapain. Kalau grupnya saya boleh read saja. Kalau yang saya sendiri adalah full access. Oke. Kenapa Pak kok masih hijau Pak? Ya karena ada execute di sini. Saya boleh execute. Nah, seperti itu ya. Itu adalah hak akses file dan folder. Foldernya juga sama.
juga sama. Kita bisa buat chmod ya. Misalnya di sini saya masuk lagi ke folder Johan, ada folder mata kuliah di sana. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk grup saya itu bisa read write execute untuk eh, apa saya sendiri full access, grup saya full access dan othernya read dan execute. Mereka nggak boleh write begitu ya. Oke, jadi ini bisa juga kita ubah chmod. Chmod 740 mata kuliah. Tuh kan, mata kuliah sekarang hanya bisa akses full akses untuk saya, read hanya untuk grup saya dan yang lainnya nggak boleh baca sama sekali. Nah, seperti itu ya. Itu kalau Anda paranoid ya, mode paranoid security. Oke, saya kembalikan ke asalnya deh. Chmod berapa ini? RWX berarti 7, RWX 7 lagi, RX berarti 4 ditambah 1, 5. 775 mata kuliah. Nah, ini sudah kembali ke asalnya. Oke, itu untuk manajemen file dan apa namanya direktori tadi. Selanjutnya kita akan bermain-main dengan manajemen service layanan ya. Maka silahkan Anda ikuti nanti di video saya selanjutnya. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.